Shalom, Horas Madi Hamuna, Aka Inanami Seksi Parupuan. Kita kembali akan melaksanakan ibadah PA kita hari ini. Marilah kita awali ibadah ini. Jumudo hita merede, sian bukwede 127 ayat sada. Dengan doa nogum ale Jehovah, Dia kana pinar mahanani, tagamon bahenon mumanaroa, sotar bunihon podo burjumi, jot suhardo pembahenani, di rohani nasotuman daho, alai marhite siani doro, tuhati uron natino gumi. Kita berdoa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini, Kamis tanggal 7 Oktober 2021. 7 Oktober yaitu hari ulang tahun HKBP ke-160. Ditetapkan dari kitab 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Saya akan bacakan demikian. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saya memberikan judul atau tema untuk PA kita hari ini, teruslah berbuat baik. Teruslah berbuat baik.
Memang berbuat baik itu adalah jati diri, identitas orang Kristen. Para pengikut Yesus tidak dikenal karena kulitnya atau karena makanannya, tetapi dikenal karena perbuatannya. Dia selalu berbuat baik. Dan itulah yang disuarakan dalam PA kita hari ini, supaya terus berbuat baik. Mungkin kita melakukan perbuatan baik di dalam situasi normal, di dalam situasi baik, itu nggak ada masalah. Tetapi bagaimana berbuat baik di situasi yang tidak baik, itu yang menjadi masalah. Hamuna kainanami dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA kita ini. Firman ini dituliskan oleh Petrus bukan kepada mereka yang hidup tenang, bukan kepada mereka yang hidup nyaman, disebutkan berbuat baiklah. Justru kepada orang Kristen yang sedang tertekan, yang sedang menghadapi ancaman, yang sedang teraniaya, ditolak, yang sedang kesulitan, menderita dan dipersulit oleh penguasa dan golongan-golongan agama mayoritas waktu itu. Mereka sedang menghadapi itu. Mereka sedang difitnah, mereka sedang diancam, mereka sedang ditekan. Lalu Petrus mengatakan, teruslah berbuat baik. Ini sungguh ironi. Jadi bukan dikatakan jangan melawan. Jadi orang Kristen tidak hanya disuruh tidak melawan. Kalau ada yang menjahati kamu, jangan melawan. Itu pun sudah sulit, sudah susah. Bagaimana tidak melawan kepada orang yang jahat? Tetapi tidak cukup hanya tidak melawan. Petrus justru mengatakan, berbuat baiklah kepada mereka. Dan itulah status jati diri orang Kristen yang sesungguhnya. Mereka selalu melakukan perbuatan baik dalam situasi apapun. Jadi bukan karena situasi baik maka kita berbuat baik. Tapi apapun kondisinya, apapun situasinya, orang Kristen dituntut untuk selalu melakukan perbuatan yang baik. Kenapa? Karena ketika seseorang bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik," katanya. Lalu Yesus menjawab, "Tidak ada yang baik selain Allah saja." Itu diungkapkan Tuhan Yesus di Markus 10 ayat 18. Tak seorang pun yang baik selain Allah saja. Jadi kebaikan itu, yang baik itu adalah Tuhan, Allah. Artinya orang yang berbuat baik adalah orang yang menyatu dengan Allah. Orang yang menghubungkan dirinya dengan Tuhan, itulah yang bisa berbuat baik. Jadi manusia pada dasarnya tidak bisa melakukan perbuatan baik. Manusia tidak bisa menciptakan kebaikan. Tetapi oleh karena manusia itu menyatu dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, maka dia bisa melakukan tindakan baik. Jadi siapa yang tidak melakukan kebaikan, berarti dia terpisah dari Tuhan. Hamuna kainanami dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA kita hari ini, tindakan baik atau lebih spesifik tindakan kasih, itulah tindakan orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Yesus dimanapun, dalam situasi apapun. Apakah dia sedang difitnah, apakah dia sedang diancam, apakah dia sedang kesulitan, dia harus menunjukkan tindakan kebaikan, tindakan kasih. Dan kita berkata, oh tidak mungkin,
Itu tidak mungkin. Iya, memang itu tidak mungkin dan tidak bisa kalau kita tidak menyatu dengan Tuhan. Oleh karena itulah Tuhan Yesus di Yohanes 15 ayat 1-8 mengatakan, "Aku adalah pokok anggur, kamu adalah rantingnya. Kamu harus terhubung dengan aku, harus diam di dalam aku dan aku di dalam kamu, supaya kamu bisa menghasilkan buah. Kalau tidak, kamu tidak bisa menghasilkan apa-apa." Jadi pokoknya adalah Tuhan Yesus, kita ranting. Kalau kita terputus dari pokok, maka kita akan kering dan mati. Seperti itulah sifat orang Kristen. Dia bisa melakukan perbuatan baik karena dia terhubung dengan Tuhannya. Maka pesan dari Nats ini, jangan pernah terpisah dari Tuhan Yesus. Lakukan, jadikan Tuhan Yesus fokus daripada hidupmu. Maka kebaikan-kebaikan akan mengalir dari dia di dalam hatimu, dan itu menjadi tindakanmu di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Teruslah berbuat baik. Hamuna, Akai Nanami, dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA kita hari ini. Perbuatan baik yang kita lakukan adalah sebuah kesaksian kepada dunia bahwa kita sudah menerima kebaikan dari Tuhan. Itulah perbuatan baik. Perbuatan baik yang kita lakukan adalah kesaksian kepada dunia ini bahwa kita sudah menerima kebaikan dari Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Yesus Kristus yang baik, dia mau berkorban untuk yang tidak baik, kita yang hidup dalam dosa. Tuhan Yesus datang menghampiri, datang mau berdamai. Itulah, maka di dalam diri kita ada kebaikan. Maka itu juga harus tersalur, harus mengalir kepada orang lain, sehingga kita selalu melakukan kebaikan sebagai kesaksian bahwa kita sudah menerima kebaikan itu dari Tuhan. Maka kita harus mengalirkan kebaikan. Bahwa kita sudah menerima kasih dari Tuhan, maka kita juga harus mengalirkan kasih kepada sesama kita dimanapun berada. Hamuna Kainanami, hari yang spesial Kamis 7 Oktober ini, 2021 ini, adalah hari ulang tahun HKBP ke-160 tahun. Tentu ini umur yang sudah panjang, sebuah sejarah yang sudah dewasa. Tentu itu tidak cukup hanya sejarah, tetapi harus berbuah, dan buahnya adalah dari kita, yaitu selalu melakukan perbuatan baik. Dan ini tentunya ujung tombaknya, pelakunya adalah seksi perempuan, kaum ibu. Itulah yang diharapkan, karena memang jujur mereka lah yang menjadi representasi kehadiran gereja. Kalau dilihat memang aktivitas di gereja itu kebanyakan adalah kaum ibu. Maka buah-buah itu juga, kebaikan-kebaikan itu juga, tindakan kasih itu juga harus pertama-tama dari ibu. Dan itu nanti akan mengalir, karena mereka akan menjadi panutan bagi anak-anaknya, bagi generasi-generasi berikutnya. Mereka pasti lebih mudah berkomunikasi, walaupun komunikasi sederhana, komunikasi dengan generasi-generasi berikut, bukan komunikasi melalui ilmu pengetahuan, tapi komunikasi dengan hati, dengan kasih, dengan cinta, sehingga para anak-anaknya, generasi-generasi berikut, bisa menerima, bisa mengerti, dan bisa melaksanakannya. Sehingga kita mengharapkan melalui peranan seksi perempuan, kaum ibu, generasi yang akan datang adalah generasi
yang penuh dengan tindakan kasih, yang selalu melakukan perbuatan baik. Hamuna Kainanami dan juga saudara-saudaraku, ini adalah sangat spesial kalau kaum ibu seksi Paropuan diberi kepercayaan mengemban amanat yang mulia ini. Kita sadar bahwa kaum ibu mempunyai tugas yang sangat berat, baik itu di dalam pengasuhan anak, baik itu di dalam mengelola ekonomi rumah tangga, menjaga kesehatan keluarga, dan lain-lain. Tetapi mereka juga dituntut untuk menjadi pelaku firman Tuhan, yaitu selalu melakukan perbuatan baik, tindakan-tindakan kasih. Dan Tuhan tentu tidak hanya memerintah dan menyuruh, tapi Tuhan juga akan mempersiapkan kekuasaannya, kasihnya, dan kekuatan kepada anak-anaknya seksi Paropuan, sehingga mereka menjadi mampu dan dimampukan. Inilah pesan kepada kaum ibu di hari ulang tahun HKBP ke-160, supaya menjadi pelaku kebaikan, menjadi pelaku firman, penuh dengan tindakan kasih secara nyata. Teruslah berbuat baik. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang kami terima hari ini. Iya, di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, Tuhan tetap berfirman supaya kami selalu menunjukkan kebaikan, tindakan-tindakan kasih secara nyata. Kami tidak mempunyai kemampuan, tetapi kami percaya Tuhan selalu mengalirkan kuasa-Mu, kekuatan-Mu, sehingga kami mampu. Kami berdoa buat seluruh seksi Paropuan dimanapun berada. Tuhan hadir menyertai mereka, memberikan mereka sukacita, kemampuan untuk mengabarkan firman-Mu melalui kebaikan-kebaikan. Bila mana di antara mereka ada yang sakit, tolong mereka Tuhan, sembuhkan dan pulihkan. Demikian mereka yang berduka, firman-Mu kiranya menguatkan, meneguhkan. Inilah doa kami. Kami juga berdoa buat gereja-Mu HKBP yang sudah berusia 160 tahun. Tuhan berkati supaya menjadi berkat, walaupun menghadapi banyak tantangan, tetapi tetap melakukan tindakan kebaikan, tindakan kasih, supaya menjadi berkat bagi dunia ini. Ampunilah dosa kami. Terima doa ini dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Tadehumma buku deta nomor 720 ayat sada. Naing marsinon dangoluku di igil Yesusi, manang di dia pe au totong huingoti marsinondang idoni igilni Yesus, totong marsinondang panondang doa tutu. Kita sama-sama mengucapkan doa. Bapa kami yang di sorga,
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, damai sejahtera Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.